Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sukacita, sukacita, haleluya. Satu kali lagi boleh? Sukacita, sukacita, haleluya. Yeay, senang sekali ya. Karena pagi hari ini kita boleh bertemu kembali untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, tapi sebelumnya Kak Fani mau tanya dulu nih. Adik-adik yang ada di rumah udah pada siap belum mau mulai impahnya? Sudah pada siap? Oke, sudah pada mandi dong pastinya? Teng-tang, sudah pada sarapan? Wah, hebat. Kalau begitu, kalau sudah siap, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan bersama-sama untuk mengawali impah kita hari ini. Oke? Oke, kalau begitu silakan adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Bagaimana adik-adik di rumah? Masih tetap semangat? Semangat dong ya, karena kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi bersama-sama, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, Kak Fani mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih sudah membangunkan kami di pagi ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang baru untuk kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah minggu kami. Berkati kami Tuhan, sertai kami di dalam ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah pegang Alkitab belum? Yo, yang belum siapin Alkitabnya, siapin Alkitabnya dulu. Karena hari ini kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Ya? Oke, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita langsung saja yuk panggil sama-sama. Hari ini kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Desi. Silahkan Kak Desi. Ya adik-adik, halo. Nah, kita sekarang akan membaca firman Tuhan. Kamu sudah siapkan Alkitabmu? Sudah pegang semua? Ya, kita akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya, kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang waktunya kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh duduk diam, tenang, dan mau mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan ini, dan supaya kami boleh mengerti maksud firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, sudah pegang Alkitab semua? Kita akan membaca dari kitab Kejadian, itu ada di awal Alkitab ya, di depan sekali. Dari kitab Kejadian pasal 43. Kejadian 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, boleh minta bantuan papa atau mama ya. Iya, Kejadian 43 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, jika sudah ketemu, kakak akan membacakan untuk adik-adik ayatnya yang pertama, kedua, dan ayatnya yang ke-14 ya. Perhatikan ayatnya yang pertama, kedua, dan yang ke-14. Ya, Kejadian 43. Demikian adik-adik. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Ayat pertama, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Dan ayat yang ke-14, Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian adik-adik pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini tentang keluarga Bapak Yakub dan anak-anaknya. Suatu saat di seluruh dunia, seluruh tempat mengalami kelaparan. Ya, kelaparan tahu kan adik-adik ya, dimana orang-orang nggak bisa makan karena tidak ada bahan-bahan makanan yang dapat mereka makan.
tidak ada nasi, tidak ada gandum, tidak ada sayuran, tidak ada ikan. Mereka nggak bisa makan karena tidak ada bahan-bahan makanan itu. Nah, sama juga dengan tempat atau daerah tempat tinggal Bapak Yakub dan anak-anaknya ini. Mereka juga mengalami kelaparan. Nah, kalau mereka nggak makan, bisa-bisa Bapak Yakub dan keluarganya juga akan mati adik-adik. Nah, tetapi di suatu daerah lain, di tempat lain yang bernama Mesir, di sana ada banyak sekali bahan makanan. Wah, jadi Bapak Yakub memerintahkan anaknya yang besar yang bernama Yehuda untuk pergi ke Mesir membeli bahan makanan. Dan Yehuda pun mau, tapi ada syaratnya nih. Ya, Yehuda mau pergi ke Mesir dengan syarat membawa adiknya yang paling kecil, yaitu bernama Benyamin, untuk ikut serta juga ke Mesir. Wah, Bapak Yakub jadi khawatir nih, jadi takut. Kalau misalnya Benyamin dibawa ke Mesir, nanti Benyamin akan ditahan oleh orang Mesir, nggak boleh pulang. Waduh, gimana nih? Padahal mereka butuh makanan. Nah, adik-adik, Bapak Yakub pun lalu menyetujui akhirnya, karena dia tahu dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka supaya nanti Yehuda dan Benyamin ke Mesir dapat kembali lagi. Nah, Bapak Yakub yang tadinya takut menjadi berani, dan dia menyetujui supaya Benyamin ikut kakaknya Yehuda untuk pergi membeli bahan makanan ke Mesir. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar dari Bapak Yakub. Bapak Yakub yang tadinya dia takut, khawatir, berubah menjadi berani ketika dia ingat dan percaya bahwa Tuhan pernah menolong keluarganya, dan dia percaya bahwa kali ini ketika Benyamin ikut kakaknya pergi ke Mesir, dia percaya Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Kuasa akan menolong mereka. Nah, gimana nih dengan kamu adik-adik yang ada di rumah? Apakah kamu juga pernah mengalami rasa takut? Takut apa ya? Takut gelap mungkin? Atau takut serangga? Atau takut kalau ke dokter dan disuntik? Atau takut sama guru? Apalagi ya? Takut suara Kalau kamu takut, apa ya yang perlu kamu lakukan? Adik-adik tahu nggak? Ya, betul, berdoa. Berdoa. Kalau takut, berdoa kepada Tuhan, supaya minta tolong Tuhan untuk membuat kita jadi berani seperti Bapak Yakub tadi. Nah, adik-adik, selain itu adik-adik juga dapat bernyanyi memuji Tuhan. Nah, adik-adik jadi ingat ya, kalau rasa takutmu datang, kamu hanya perlu berdoa dan katakan begini: Tuhan Yesus, saya takut, tolong saya. Saya percaya Tuhan akan menolong saya, buat saya jadi berani. Amin. Nah, adik ingat ya, pesan firman Tuhan hari ini, ketika kamu takut, kamu hanya perlu berdoa dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan menolong kamu semua yang ada di rumah. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan mengasihi kamu dan gak mau kamu jadi takut, tapi akan membuat kamu jadi berani. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, saatnya kita memasuki persembahan. Untuk itu adik-adik sudah siapkan persembahannya? Kalau sudah, mari kita mengucap syukur dengan bernyanyi dari lagu Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, tak syukur, bersyukur.
syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan sambil mengucap syukur, dan sekarang kita mau berdoa persembahan yang akan dibawakan oleh adik Layan. Untuk itu kakak minta adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami agar berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah, mari kita bernyanyi satu lagi dari lagu Tuhan Memanggil Namamu Ku Jawab ya ya. Tuhan memanggil namamu, teman-teman. Tuhan memanggil namamu, teman-teman. Teman-teman, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu.
Baiklah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kiranya apa yang sudah disampaikan Kakak Layan melalui firman Tuhan hari ini boleh adik-adik lakukan di kehidupan adik-adik masing-masing. Dan jangan lupa untuk ingat pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong adik-adik dan membuat adik-adik untuk berani. Jika adik-adik takut, adik-adik hanya perlu berdoa dan katakan, Tuhan Yesus tolong saya takut, jadikan saya anak yang berani. Amin. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.